Puluhan kepala desa di Kabupaten Tulungagung yang datang memenuhi undangan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dalam kurung APDESI dalam aksi di Gelora Bung Karno dalam kurung GBK Jakarta juga punya agenda lain. Agenda yang dimaksud adalah memenuhi undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kurung Bappenas untuk melakukan diskusi kebijakan prioritas bidang pedesaan Rabu dalam kurung 5 Juli 2023. Ada 4 narasumber dalam diskusi ini. Di antaranya Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Direktur Perumahan dan Pemukiman yang diwakili Koordinator Bidang Air Minum Sanitasi dan Koordinator Bidang Perumahan. Narasumber lain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili Direktur Tata Kelola Destinasi serta Kepala Desa Kendal Bulur Anang Mustafa mewakili para kades yang diundang. Narasumber memberikan materi yang singkat, jelas, dan lugas terkait bidangnya masing-masing. Tampak para kepala desa menyimak dengan seksama satu per satu pemaparan yang disampaikan dan selanjutnya dilakukan diskusi. Sebagai kepala desa, niat dan tekad untuk menyejahterakan masyarakat mendorong ia datang ke Jakarta untuk ngangsu kaweruh terkait alur perencanaan pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kedatangan kami ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pemerintah pusat membuat perencanaan dan selanjutnya menjadi kebijakan dalam menentukan pembangunan pedesaan, kata Anang Mustafa. Di bidang pariwisata khususnya Desa Kendal Bulur adalah salah satu desa yang sukses dalam pengelolaan wisata dan digitalisasi. Namun dalam kebijakan pemerintah daerah terkait wisata belum dianggap berpihak pada kepentingan desa. Kalau politisi saja bisa membawa berbagai program yang dikucurkan ke desa, maka alangkah baiknya kita bisa mengajukan proposal ke pemerintah pusat demi mempercepat pengembangan desa, ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Tenggur Kecamatan Rejo Tangan mengeluhkan usulan yang bertahun-tahun disampaikan ke Musrenbang sesuai tingkatannya. Setiap tahun masalah normalisasi sungai yang menyebabkan banjir selalu menjadi usulan, juga selalu dibahas di Musrenbang Kecamatan, namun tiap tahun juga hanya dimusyawarahkan, bebernya. Pertanyaan lain yang menarik, sebagai pemenang kedua lomba desa tingkat Jawa Timur, reward sebesar 150 juta rupiah belum pernah didapatkan hingga saat ini. Sudah diumumkan kami berhak mendapatkan uang sebesar 150 juta rupiah, namun ternyata setelah sekian tahun berlalu, apa yang disampaikan juga tidak pernah terrealisasi, ungkapnya. Karena masyarakat di sini, dia tidak bisa membanding lapangan ya mas. Jadi dia sudah akan langsung ke lapangan untuk melihat faktanya seperti apa. Kami kemarin juga komunikasi dengan seorang profesor dari Manado, Andika, Profesor Hamim. Namanya mirip Pak Hamim Sudarsono, ternyata asli Tulungagung juga. Beliau di mana itu? Universitas Lampung. Universitas Lampung. Jadi kami yang penting gerak cepat. Seperti kami juga bapak-bapak mendikau mengenai APH itu kan cuma seminggu ya Pak. Langsung rawuh. Nah, kami ingin seperti itu saja Pak bersama bapak-bapak. Hasilnya apa kita serahkan bersama. Tapi dengan begitu itu saya merasa ya bisa marah gitu Pak. Yang saya bisa kan cuma menghubung-hubungkan Pak. Nama saya Seswati, Kepala Desa Ujian. Menyambung nama Wawung tadi, kami tergugah bahwa desa kami juga ada nama yang sejenis itu, yaitu Mbok Pak. Mbok itu Yang gemuk-gemuk kita iya, yang gemuk itu memakan tebu. Itu berenang dari pertanian provinsi yang diatasi dengan jalan pakai jari. Itu memang berhasil Pak. Namun selang 2 tahun sampai 3 tahun kembali lagi. Sekarang sudah tumbuh lagi. Jadi untuk mengatasi itu sementara pakai jarum, tapi harus rutin Pak. Kalau tidak rutin, akhirnya akan tumbuh gimana. Kemudian yang bisa saya sampaikan, mungkin ada jalan yang paling lain Pak yang sekiranya nanti bisa menuntaskan. Amin. Terima kasih. Nanti izin kami berada dulu, nanti kami carikan kabar di Pak. Nah kembali kepada Pak Bapak, menurut Pak Profesor itu salah satu yang harus dipatahkan itu kan jalur hidupnya nih Pak, siklus hidupnya.
apa yang menjadi makanan dia. Karena persoalannya belum ada Pak. Jadi yang menjadi makanan dia itu adalah tempat-tempat yang tidak bersih Pak. Jadi mirip demam berdarah Pak. Demam berdarah itu kan apa jentik-jentik nyamuk yang dari kolam yang tidak bersih. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Pak Agun, Kepala Desa Tulungagung atas arah dari kami ini. Alhamdulillah kita bisa dikasih izin untuk silaturahmi ke Pak Mas. Tadi di depan Bapak menyampaikan ada 2 kementerian yang mau mengawasi pertanian sama pariwisata yang terkait. Juga ada konsep jangka panjang menuju Indonesia Emas di 2045. Ini sangat luar biasa. Dan nanti teman-teman semua yang dari Tulungagung ini mewakili suatu tujuan kita sebagai kepala desa membawa ekonomi yang betul-betul kuat untuk Indonesia, karena Bapak kita yang dipikirkan betul. Jadi nanti sebetulnya banyak potensi termasuk masyarakat kita di desa. Cuma seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk perhatiannya yang kurang, totalitas. Jadi memang butuh didampingi. Saya sudah melakukan beberapa hal mungkin di desa saya. Setelah kita dapat banyak potensi masyarakat, cuma sisi untuk melanjutkan kegiatan itu yang belum bisa dipakai. Contoh satu sama membuat suatu produk dan apapun sebetulnya masyarakat itu bisa dilakukan. Cuman mereka pada umumnya kemana mereka harus menjual? Siapa yang mungkin bisa menjadi buyer yang betul-betul siap membeli produk mereka? Mungkin itu yang nanti bisa dari posisi sektor ekonomi, karena pertanian sama pertumbuhan ekonomi khususnya pariwisata ini kan jadi ujung tombak kita sebagai pemerintah desa. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita panjenengan juga mewakili masyarakat Tulungagung selalu membiarkan baik. Kita pikir semua diberi pelajaran. Tujuan yang mudah-mudahan bisa membawa visi dan misi masyarakat desa lebih baik. Terima kasih Bapak. Iya, sebenarnya Agun ya, sebenarnya saya kira apa yang Bapak bahas mengenai pemasaran ini menjadi kunci saya juga. Jadi kami meyakini kemarin juga ngobrol dengan Pak Anak General Gubernur itu menjadi kunci. Makanya kita sempat mengadakan semacam pelatihan kecil Pak. Itu bagaimana digital marketing. Itu karena sudah marketing menjadi ini gitu. Jadi punya produk-produk ini kan bagusnya kan ditawarkan lewat marketplace, ditawarkan lewat online Pak. Tapi mengemasnya ini kan butuh ilmu gitu. Nah untuk itu kita sempat ya sekitar 25-30 orang muda-muda ini, netizen muda itu kita berkumpul di wisatanya Gadis Kendal Bulur membahas itu Pak, marketing itu menjadi kunci. Kami sepakat sekali Pak. Nah kami Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah optimisnya asalkan kita itu komunikasinya itu terus menerus. Komunikasi terus menerus, bukan kami yang menjawab, tapi jaringan kita, ya Pak. Kan kawan-kawan itu ilmunya banyak Pak. Ini dari Mekah itu informasi mengenai produk yang laku dijual di sana itu kan banyak sekali. Seandainya kita punya jalur, punya channel ke Mekah, itu Mekah itu kan menyedot segala macam Pak. Karena dia kan kristal, tidak ada apa-apa Pak. Tapi kan faktanya cari apapun di sana ada, kan gitu. Sama Jakarta itu kan sebenarnya tidak punya apa Pak. Tapi kalau Bapak cari mangga terbaik itu bukan di Probolinggo ya Pak. Mangga terbaik di sini Pak. Cari salak terbaik bukan di Jogja, bukan di Bali, tapi di sini. Nah, ini hemat kami kan persoalan komunikasi Pak. Seandainya ada kawan-kawan di sini yang ahli Pak, yang paham marketing misalnya, bisa menginformasikan kepada Bapak dan Bapak kepada masyarakat Bapak yang ribuan jumlahnya itu
dan pasti juga banyak yang kreatif, banyak yang cerdas, ya ada potensi apa-apa, itu kan nyambung Pak, nyambung. Saya membayangkannya begitu Pak. Memang tidak mudah awalnya ini Pak. Sebenarnya saya membayangkan kalau Pak, itu kan ibarat kita menghidupkan mobil nih Pak. Sebenarnya kalau didorong agak awal itu berat Pak. Tapi begitu bisa itu kan lari Pak. Zaman dulu ada nyerangnya Alexa Pak. Nyerangnya itu Pak. Iya itu juga kuat banget Pak. Tapi begitu kan, iya Pak. Gigi satu juga berat Pak. Tapi begitu naik gigi dua. Tujuan saja. Bukan anak sisa. Bukan beliau. Itu sudah berjalan hampir 6 tahun Pak. Sampai sekarang. Setelah itu kami melaksanakan tanah Kasdesa itu jangan sampai hilang Pak. Kami sebagai kepala desa ingin menyelamatkan aset negara karena tanah tersebut sudah lama ditempati oleh warga, sudah hampir 30 tahun Pak. Karena warga itu biasanya manggoni tanah desa itu koyok tanah warisan, soyong mundur gitu. Akhirnya sekarang dibangun rumah tingkat-tingkat itu Pak. Akhirnya warga yang menempati itu minta tanah itu ditukar guling. Nah, setelah itu kami melaksanakan. Sebelum kami melaksanakan tukar-menukar tanah Kasdesa, warga harus bisa mengganti tanah tersebut. Akhirnya kita jalankan Pak, karena kami masih buta dengan adanya berjalan tukar-menukar tanah Kasdesa. Bagaimana akhirnya saya berjalan dengan urutan 1, 2, 3 sampai 10 Pak. Kami laksanakan, jadi bukan tahu tapi saya praktek langsung yang kami laksanakan. Jadi setelah itu kami laksanakan, kami minta petunjuk kepada Bupati Tulungagung. Seharusnya musyawarah desa dulu. Musyawarah desa itu kita laksanakan Pak, yang terdiri dari anggota BPD, LPM, Karangtaruna, pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, RT dan sebagainya. Itu sudah kami laksanakan dan itu sepakat Pak. Setelah itu terjadi, akhirnya pihak tim SKPD turun Pak. Kami ajukan itu. Tim 9 itu turun, akhirnya hal tersebut tanah itu harus ada appraisal dari pusat. Appraisalnya turun, akhirnya sudah tanah tersebut itu diganti 1/3. Jadi kalau orang Jawa 400 ru mendapat 1.200 ru, itu merasa diuntungkan pemerintah desa oleh appraisal. Setelah appraisal turun, Umar Bakri itu yang menjadi sandaran, yang menjadi landasan itu kan catatan-catatan nih Pak. Tadi menarik sekali, sudah musyawarah dengan desa, terus SKPD sudah turun, rekomendasi sudah, koordinasi sudah, semua sudah. Nah ini menurut saya merupakan kapital, merupakan modal yang luar biasa penting. Kita berarti sudah 6 tahun ya. Nah itu kalau kagungan dikumpulkan semua ya Pak ya. Kalau perlu Bapak Ibu saya matur ya, kalau soal apa dokumen-dokumen itu Bapak Ibu bawa ke fotokopi yang bagus ya, di scan nanti jadi PDF ya. Itu berbeda dengan di foto, meskipun kameranya beliau bagus, foto itu hasilnya tidak begitu optimal. Jadi kalau dokumen penting termasuk surat nikah ya Pak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kok surat nikah kok nggak ada batas keberlangsungan. Nah ini Bapak Ibu fotokopi yang bagus nih. Nanti di sana di scan ya, masuk komputer juga. Di scan nanti Bapak Ibu kemana-mana coba ngasih di WA, di HP-nya itu sudah tersimpan dalam bentuk
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Endah Ruswanti sebelah saya, adalah koordinator di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Beliau ditunjuk oleh Pak Deputi Parekraf, Bapak Frans, juga dipercaya oleh Pak Direktur, Bapak Indra Nitwa, yang kebetulan beliau berdua sedang keluar kota. Jadi dipasrahkan kepada Ibu Eka Ruswanti yang sebetulnya juga banyak agenda. Hari ini sedang trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, tapi menyempatkan hadir bersama Bapak Ibu Kepala Desa. Ibu Endah ini lulusan S1-nya dari Universitas Diponegoro Semarang, kemudian S2-nya dari ITB Bandung, Institut Teknologi Bandung, memperdalam perencanaan wilayah kota. Kemudian beliau adalah koordinator di Direktorat Tata Kelola Destinasi, seperti yang Bapak Ibu inginkan informasinya. Betul, Bu? Betul. Antusias sekali. Nah, ini didampingi oleh Mas Dilan yang sangat muda dan cemerlang. Sebagai lengkapnya, Ibu Endah dan Mas Dilan, Bapak Ibu Kepala Desa dari Tulungagung, beliau ini adalah kepala desa yang reformistik. Beliau gelisah dengan kesejahteraan masyarakatnya, tidak pernah memikirkan diri sendiri, selalu 24 jam memikirkan warganya yang jumlahnya ribuan Ibu. Dan beliau memikirkan bagaimana toyo-toyo itu bagaimana agar masyarakatnya itu segera meningkat kesejahteraannya. Salah satunya melalui pariwisata. Dan nanti sangat berharap ada pencerahan dari Ibu Eka terkait dengan kalau beliau punya program, beliau punya rencana bersama masyarakat setempat, ingin mengembangkan desanya maju di bidang wisata yang potensinya sangat besar, alam maupun wisata yang lain, itu kira-kira bagaimana programnya, contohnya seperti apa, anggarannya dari mana. Betul ya? Betul. Siang, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya dengan Endah Ruswanti. Saya asli Jawa juga, Pak, dari Semarang, Jawa Tengah. Seginian. Harus siang. Oke. Mungkin karena tadi juga waktunya terbatas ya Pak ya, jadi sebenarnya saya menyiapkan presentasi ini 61 slide Pak. Lumayan komprehensif, tapi mungkin bisa dibaca juga oleh Bapak Ibu. Ini yang materi yang biasa kami bawakan untuk menyemangati desa-desa mengembangkan wisatanya seperti itu. Mungkin kalau di sini kan Bapak Ibu dari ABSI potensinya nggak cuma pariwisata saja ya Pak ya. Pariwisata itu adalah salah satu potensi yang bisa digali atau bisa dimanfaatkan gitu kan. Seperti yang Pak Selamat sampaikan, tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melalui desa wisata itu manfaat yang dirasakan itu bisa langsung Pak. Jadi karena dikelola oleh masyarakat desa, kelompok wisata, kemudian tinggalnya juga di desa, di homestay biasanya mereka. Jadi semua pengeluaran wisatawan itu langsung transaksinya itu dengan masyarakat desa. Jadi memang cocok sekali untuk kita bisa berdiskusi atau sharing tentang bagaimana sih desa wisata agar Bapak Ibu juga punya punya semangat gitu ya untuk bisa mendorong potensi wisata yang ada di desanya. Dan nah di sini kalau di Bappenas tapi udah hafal ya Pak, ini RPJMN 2020-2024 kita memang mengarahnya kepada pariwisata yang berkualitas, dan salah satu indikatornya adalah pariwisata yang berkelanjutan, SDM yang terampil, kepuasan pengalaman perlu ditingkatkan, diversifikasi produk, dan adaptasi teknologi. Ini yang nilai-nilai utama yang kita harus tanamkan untuk bagaimana mengembangkan wisata di desa. Kemudian ini terkait dengan ranking pariwisata Indonesia Pak, yang semakin
hari semakin meningkat, dan di tahun 2021 kemarin kita mendapatkan peringkat 32 dari 174 negara. Ini membuktikan bahwa sektor pariwisata itulah yang istilahnya di era pandemi 2021 ya Pak, di mana semua sektor itu kolaps gitu, pariwisata adalah sektor yang bisa dibilang pandemic winner. Jadi tumbuhnya itu sekali jatuh, tapi untuk bangkitnya itu cepat. Kemudian kalau untuk dasar kebijakan di sini mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian di kita juga ada beberapa peraturan di Kementerian Pariwisata, dan tentu kita mengacu pada pedoman pengembangan desa wisata yang dikeluarkan bersama oleh kementerian itu di tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pak Menko Marves. Kemudian Bapak Ibu, ini cerita sedikit ya tentang tren perkembangan wisata di era sekarang ini, di mana saat ini itu wisatawan cenderung atau lebih tertarik sekarang beralih ke wisata yang bersifat pedesaan atau kembali ke alam, back to nature istilahnya gitu. Karena pandemi ini kan pasti banyak wisatawan yang mencari tempat untuk healing ya Pak ya. Jadi wisata-wisata yang di pedesaan, di mana kita bisa kembali dengan alam, bisa ada physical distancing, social distancing, dan tentunya kita juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru gitu. Nah itu menjadi tren sekarang ini. Nah untuk desa wisata sendiri mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah ada beberapa yang mengelola pariwisata. Nah ini perlu dibedakan antara wisata desa dengan desa wisata. Kalau wisata desa itu adalah daya tarik atau atraksi wisata yang dikunjungi wisatawan. Tapi kalau untuk desa wisata itu lebih kompleks lagi. Jadi tidak hanya daya tarik wisata atau atraksi wisata, tapi juga di situ ada interaksi antara wisatawan dengan pengelola, dengan masyarakat desa. Wisatawan itu datang tinggal di desa dan merasakan keunikan, kemudian kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan. Dan untuk desa wisata Bapak Ibu mungkin ada di sini ada 6 kriteria yang harus dipenuhi jika Bapak Ibu pengen membuat desanya menjadi desa wisata. Jadi tidak hanya punya daya tarik Pak, misalnya, jadi daya tarik kan ada wisata alam, budaya, dan buatan. Kalau misalnya punya air terjun, kemudian ada danau atau situ atau embung, biasanya kan kalau di desa itu bisa menjadi daya tarik wisata. Tapi untuk menjadi desa wisata banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah memiliki komunitas masyarakat yang biasanya digawangi oleh kelompok sadar wisata atau Pemdabis ya, yang masing-masing desa itu pasti punya kelompok yang bergerak atau yang getol itu untuk mengembangkan pariwisatanya. Kemudian adanya kelembagaan pengelolaan. Jadi untuk desa wisata nanti untuk di slide selanjutnya itu untuk pengelolaan atau kelembagaannya biasanya ditetapkan oleh kepala desa. Jadi ada struktur pengelolaan untuk desa wisata. Kemudian untuk SK desa wisata itu juga sesuai dengan untuk pedoman itu ditetapkan oleh pimpinan daerah, yaitu bupati atau wali kota setempat. Kemudian kriteria selanjutnya adalah didukung oleh fasilitas sarana prasarana dasar untuk mendukung pariwisata seperti homestay, kemudian toilet bersih, kemudian toko cindera mata, kemudian termasuk juga jaringan jalan, jaringan internet itu juga penting untuk mendukung kelancaran kegiatan pariwisata. Dan kriteria terakhir yaitu juga adanya pasar wisatawan. Jadi memang sudah menjadi destinasi wisata gitu Pak. Sudah ada wisatawan yang datang baik itu bersifat lokal maupun wisatawan yang bersifat regional dan bahkan mungkin internasional. Dan di situ untuk mengembangkan desa wisata harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keaslian
desa setempat, kemudian adanya keterlibatan masyarakat, sikap dan nilai atau istilahnya yang kearifan lokal itu harus dilestarikan, dan yang terakhir harus mempertahankan atau memperhatikan konservasi dan daya dukung alam, karena di sini kita tentunya ingin membuat desa wisata itu tidak hanya dieksplor saja, tapi juga kita membuat suatu desa wisata yang bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh anak cucu kita di masa depan. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Nila, sekaligus karena kapasitas kompetensinya dipercaya pimpinan untuk pelaksana harian apa pelaksana tugas? Pelaksana harian Direktur Pengembangan Daerah. Jadi 2 direktur megang oleh beliau ya. Kita doakan semoga naik jadi putih ya. Ya, terima kasih Bu Indah. Ini mau izin taruh pada Bapak Ibu ya, taruh nanti yang boleh kami nanti. Nah, nanti akan dibagi HP. Apa nomor HP? Ya, nanti bisa memperdalam berikutnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kesempatan yang berbahagia juga hadir orang Bappenas yang dari Tulungagung. Nah, yang pertama Mbak Kiki, mohon berdiri Mbak Kiki. Mbak Kiki ini S1 dari UGM, S2 dari ITB. Ya, jadi sekarang di Direktorat. Oh iya, dengan beliau di Pembangunan Daerah ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengenal ya. Yang kedua, sahabat saya, Mas Mawas, mau berdiri. Orang Tulungagung ganteng-ganteng seperti ini ya, namanya. Dia Bappenas dulu lulusan ITS Surabaya, ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa berjalan dengan beliau. Tidak banyak lama, maka mohon izin Bapak-bapak dan Ibu Kepala Desa dari Tulungagung, Kepala Desa yang sangat reformis, tidak memikirkan diri sendiri, tapi gelisah memikirkan masyarakatnya yang ribuan itu. Beliau bekerja tidak seperti kita dari pagi sampai sore, tapi beliau 24 jam. Ada saja masalah yang diselesaikan terkait warganya. Ada kesehatan, pendidikan, macam-macam sambatnya, menurutnya ke akan di sini. Termasuk para janda-janda itu. Saya dengar begitu. Mohon izin Pak Direktur kami silakan. Terima kasih banyak Pak Selamat Sudarsono, Bapak Ibu sekalian. Bapak ini senior kami yang sampai saat ini menjadi panutan. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan selama ini. Kalau kami ditugaskan sebagai pelaksana harian Direktur Pengembangan Wilayah, sebetulnya semata-mata karena ada orang ini Pak. Jadi sementara mudah-mudahan Kita orang banyak sekali. jadi izin mungkin ini sharing informasi aja yang nanti mungkin jadi bahan diskusi kalau memang ada yang perlu kita pertajam, dan semoga bermanfaat, bisa jadi bekal Bapak Ibu semua. Ini sekilas aja. Ini kondisi perkembangan pembangunan desa kalau kita lihat dari indeks desa 2019-2021. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat di atas sebelah kiri itu adalah bagaimana desa berubah dari desa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Selamat Sudarsono beserta stafnya, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu narasumber. Perkenalkan, saya Anak Bapak Kepala Desa Pendahulu. Sebenarnya saya bicara ini melengkapi, bukan pemberi materi. Karena saya Bapak dan Ibu yang berada di pusat ini lebih luas paradigma dalam memahami sebuah
pasti topel ke bawah. Saya berbicara bagaimana potret desa di sini, bahkan terkait dengan wisata. Sebenarnya saya disuruh mengambil tema tentang desa digital menuju Indonesia Mas tahun 2045. Karena secara prinsipnya hari ini diakui atau tidak diakui bahwa kemiskinan ini sekitar 25 juta ini kan sekitar 60% berada di desa. Nah ini sebuah fakta, artinya tantangan ke depan pembangunan Indonesia ini masih tetap tantangannya di pedesaan. Ketika desa ini maju, pastinya nanti Indonesia juga secara otomatis akan maju. Nah, ini sekedar mengingatkan teman-teman bahwa memahami desa secara utuh dan komprehensif ini sebenarnya tonggak sejarah Indonesia ini dimulai dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kita sering salah memahami bahwa asas rekognisi dan subsidiaritas ini yang kita ini terkadang ini lupa bahwa desa ini diberi kedaulatan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Makanya sebelum Undang-Undang Desa itu lahir, posisi kedudukan pemerintah desa itu adalah perangkat desa dan kepala desa. Tapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Itu sebagai wujud rekognisi di mana kewenangan desa ini bahwa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa. Nah, 4 dasar itulah tugas pemerintahan desa, mulai dari pemerintahan pembangunan, pemberdayaan sampai tingkat pembinaan. Nah ini kalau dulu itu desa kita dianggap sebagai local self government atau pemerintahan lokal, tapi setelah lahirnya undang-undang desa itu self government community. Self government community itu cekal sih bahwa kita itu sebuah komunitas kecil yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga desa ini sudah bukan menjadi sebuah objek, tetapi di sini desa adalah subjeknya pembangunan. Bagaimana mengelola asas rekognisi yang sudah dimandatkan oleh undang-undang desa itu. Nah ini sedikit referensi saya saja, sehingga ada 120 kewenangan desa. Kalau kita lihat undang-undang desa ini terdiri, ini banyak tantangan dari bagaimana kita mengelola potensi desa yang ada, katakanlah untuk pengembangan sebuah desa wisata, regulasi tentang pertanahan. Antara hal ini yang persoalan di desa, banyak desa-desa ini yang mengembangkan sebuah destinasi wisata di lahan LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah, dalam undang-undang itu tidak boleh dialihfungsikan. Sementara kalau kita berbicara undang-undang melalui asas rekognisi ini menjadi bidang kewenangan kita untuk mengalihfungsikan, karena hari ini bagaimana desa ini juga dituntut untuk membangun sebuah ekonomi kreatif yang ada di desa. Salah satunya adalah pengembangan desa wisata. Kita ada yang namanya sengketa pertanahan, Pak. Kalau di bawah itu banyak berbagai persoalan. Hari ini tanah-tanah khas desa ini yang itu dimanfaatkan pihak swasta maupun pemerintah daerah ini, tapi belum diredistribusi, belum diganti rugi dan lain sebagainya. Sehingga hari ini banyak aset tanah khas desa yang itu sebenarnya dinilai bisa dimanfaatkan untuk kewenangan desa sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas itu, hari ini masih terkendala. Kepada Bapak Ibu semua berkaitan mungkin dulu kita kenal yang namanya Pamsimas ya Pak, Pamsimas, Sanimas, Pamsimas ini ya. Oh, akademik lingkungan Bapak. Saya S1-nya teknik lingkungan di Bandung. ITB maksudnya, ITB Bandung. ITB ya, S2-nya juga teknik lingkungan, teknik dan manajemen lingkungan di UNC, Capitol Hill di Amerika Pak.
Jadi kami mau cerita, mungkin mau sharing Bapak Ibu semua di sini mengenai perjalanan Pamsimas, Sanimas, Pak, TPS 3M. Tiga-tiganya adalah Pamsimas, kemudian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, Sanimas sanitasi berbasis masyarakat, dan TPS 3M mungkin Bapak Ibu yang kita kenal salah satu program infrastruktur berbasis masyarakat yang memang fokusnya di desa. Nah, kami di sini mengembangkan lebih lanjut mengenai kebijakan air minum, air limbah domestik dan sampah di desa ini dengan lihat perjalanan panjang tadi salah satunya Pamsimas yang kita sudah mulai dari 2008 Pak. Mungkin boleh di next Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya ini tadi mungkin sudah sempat disampaikan juga ya Bapak Ibu bahwa air minum, sanitasi dan persampahan sebetulnya adalah kewenangan lokal desa. Dan ini sebagai salah satu hal yang mengapa air minum, sanitasi dan sampah itu tadi perlu benar-benar kita pastikan gitu Bapak Ibu semua selesai. Selain karena ini adalah infrastruktur dasar, urusan dasar wajib kalau di desa disebut kewenangan lokal desa, juga ada bukti yang memang di saat kita lihat dia perkembangan saat ini bahwa penyakit bawaan air kita sekarang meningkat justru trennya. Dan penyakit bawaan air meningkat ini artinya bahwa kondisi air minum, sanitasi dan sampah kita masih perlu banyak peningkatan gitu Bapak Ibu semuanya. Dan ini sebetulnya pintu masuk air limbah domestik, sampah dan air minum itu 3 urutan terbesar yang menjadi penyumbang terbesar dari kejadian stunting Bapak Ibu semuanya, anak-anak. Oke. Baik Pak. Untuk dalam kejadian stunting seperti itu. Mungkin di next saja Bapak Ibu semua. Ini juga bukti lainnya bahwa kenapa sanitasi penting, karena pencemaran air tanah kita sudah semakin tinggi Bapak Ibu semuanya. Kita tanpa sadari di air minum kita, baiknya dari sumur, bahkan di dalam air minum isi ulang kita temukan bakteri E. coli gitu, yang kita tidak sadar masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Mungkin bagi beberapa yang rentan airnya menjadi diare dan penyakit bawaan air lainnya. Nah ini adalah bercerita mengenai investasi Pak. Saat ini kebutuhan investasi kita dibandingkan yang per kapita dibutuhkan masih sangat rendah seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu Kades di sini juga nanti di dalam tadi pengalokasian APBD desa melalui forum musyawarah desa, 3 urusan publik ini bisa terus didorong sehingga insya Allah mudah-mudahan desa Bapak Ibu semuanya sudah tuntas dalam sektor air minum, sanitasi dan persampahan ini ya Pak. Amin. Nah ini kenapa ada urgensi tadi, karena kita dari sejak 2008 kita sebagai contoh punya program Pamsimas. Ternyata Pamsimas itu 14 tahun baru bisa menyentuh 50% dari total desa yang ada saat ini. Jadi masih 50% desa sebetulnya belum tersentuh dengan sektor air minum, sanitasi dan sampah. Mudah-mudahan di Tulungagung tadi 257 desa semuanya paling tidak sudah ada air minum, sanitasi dan sampahnya ya Bapak Ibu semuanya, infrastrukturnya. Karena kalau data secara nasional ini kita temui itu bahwa masih tinggi 50% gapnya. Ini adalah sebarannya Bapak Ibu semuanya, jadi memang belum rata, masih ada disparitas. Izin Pak mohon bantunya untuk dirawat dan dijaga agar kebermanfaatnya terjaga. Itu sih mungkin poin penting, tapi tadi pusat juga ingin tahu juga sebenarnya di daerah ini